Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah etika pendidik. Izinkan kami untuk memaparkan materi pada hari ini tentang sosok pendidik yang beretika, yang memiliki pengetahuan yang luas, rasa ingin tahu yang besar, kemauan yang kuat, dan rasa cinta. Dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri Herman, dan ada saudari Dwi Novianti Abdillah, Sri Anissa, dan Yosi Francisca. Baik, untuk materi yang pertama tentang sosok pendidik yang beretika yang memiliki pengetahuan yang luas akan saya jelaskan sendiri. Untuk definisi pengetahuan yang luas sendiri yaitu merupakan hasil tahu setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, indera pendengar, indera penciuman, rasa, dan iba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Soekarno mengatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil penggunaan panca indera dan akan menimbulkan kesan dalam pikiran manusia. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama yaitu ada pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok, dan juga mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia. Dan yang kedua yaitu ada media. Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Nah, jadi dari contoh media sendiri ini adalah massa, yaitu dapat kita ambil contoh sebagai televisi, radio, koran, dan majalah. Dan yang terakhir yaitu ada informasi. Informasi sendiri menurut Oxford English Dictionary adalah that of which one is afraid or told inside news. Dan kamus lain mengatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Nah, selain itu juga ada istilah informasi sendiri yang memiliki arti sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumpulkan, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya, ada jenis-jenis dari pengetahuan. Nah, jenis pengetahuan yang pertama yaitu pengetahuan implisit, yang dimana pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang yang berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Nah, adapun contoh sederhana dari pengetahuan implisit ini ialah kemampuan seseorang dalam mengendarai sepeda. Lanjut ke materi yang selanjutnya, ada pengetahuan eksplisit, di mana pengetahuan ini sebuah pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud yang nyata, berupa media atau semacamnya. Nah, adapun bentuk umum dari pengetahuan eksplisit ini adalah bentuk penggunaan, prosedur, dan video how to. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan empiris, yang dimana pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman indrawi, dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan apoteoritis. Nah, pengetahuan ini juga didapatkan dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara empiris dan rasional. Dan yang terakhir yaitu ada pengetahuan rasionalisme. Nah, pengetahuan rasionalisme ini adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi. Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersifat a priori, tidak menekankan pada pengalaman. Dapat kita ambil contoh yaitu a priori, tidak menekankan pada pengalaman. Dapat kita ambil contoh yaitu pengetahuan tentang ilmu matematika, yang dimana dalam matematika sendiri yaitu tentang hitung-hitungan yang menghitungkan tentang 1 ditambah 1 yang mendapatkan hasil sama dengan 2. Bukan didapatkan dari pengalaman atau pengamatan empiris, melainkan melalui sebuah pemikiran logika akal budi. Baik, itu saja untuk materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Novianti Abdillah.
Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit memaparkan terkait dengan poin rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu yang besar atau curiosity merupakan sebuah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk selalu berusaha mengetahui lebih dalam serta lebih luas terhadap sebuah rahasia berdasarkan dari apa yang dipelajarinya, dilihat, serta dari apa yang didengarnya. Baiklah, selanjutnya terkait dengan manfaat rasa ingin tahu. Yang pertama, yaitu dapat memperkuat hubunganmu. Karena rasa ingin tahu akan seseorang dan orang-orang di sekitarmu dapat membuat kehidupan sosialmu menjadi lebih luas. Yang kedua, dapat membantu mengatasi kegelisahan, karena orang yang mempunyai rasa kegelisahan yang tinggi dan juga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, kebanyakan akan menomorsatukan rasa ingin tahunya terlebih dahulu, agar motivasi yang dia inginkan tercapai terlebih dahulu dibandingkan dengan rasa kegelisahannya. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kegembiraan. Ketika kita mempunyai rasa ingin tahu, kita mampu untuk meninggalkan rutinitas sehari-hari kita yang membosankan dan cenderung dapat mendorong kita untuk belajar lebih banyak melalui rasa ingin tahu kita sehingga dapat berkembang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu dapat belajar banyak hal. Baiklah, selanjutnya terkait dengan manfaat rasa ingin tahu. Yang pertama, yaitu dapat memperkuat hubunganmu. Karena rasa ingin tahu akan seseorang dan orang-orang di sekitarmu dapat membuat kehidupan sosialmu menjadi lebih luas. Yang kedua, dapat membantu mengatasi kegelisahan, karena orang yang mempunyai rasa kegelisahan yang tinggi dan juga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, kebanyakan akan menomorsatukan rasa ingin tahunya terlebih dahulu, agar motivasi yang dia inginkan tercapai terlebih dahulu dibandingkan dengan rasa kegelisahannya. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kegembiraan. Ketika kita mempunyai rasa ingin tahu, kita mampu untuk meninggalkan rutinitas sehari-hari kita yang membosankan dan cenderung dapat mendorong kita untuk belajar lebih banyak melalui rasa ingin tahu kita sehingga dapat berkembang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu dapat belajar banyak hal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemauan belajar yang kuat. Pengertian kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Selanjutnya, pengertian belajar. Pengertian belajar menurut tulisan Hakim adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Jadi, di dalam kemauan ini terdapat proses-proses dari kemauan. Yang pertama yaitu adanya motif. Kalau orang akan melakukan sesuatu, sebelum berbuat terlebih dahulu tertanam alasan dalam hatinya. Apa alasannya berbuat demikian, mengapa berbuat demikian, dan sebagainya. Tanpa alasan tertentu, orang tidak akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan kalaupun jadi, kemungkinan besar perbuatannya itu tidak menentu arahnya. Dilanjutkan dengan mempertimbangkan motif-motif. Hidup manusia memiliki banyak motif. Tiap-tiap motif mempunyai tujuan. Karena banyaknya motif, kemudian timbullah saat mempertimbangkan motif-motif itu. Motif manakah yang diambil dan mana yang ditinggalkan. Dan dilanjutkan dengan saat memilih. Memilih bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memilih berarti menentukan salah satu di antara banyak hal yang mempunyai arti bagi pemilih. Pekerjaan memilih dilakukan setelah pertimbangan-pertimbangan motif yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan mengingat kemungkinan terkesannya suatu tujuan, baik buruknya, untung ruginya, positif negatifnya, dan yang lainnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan memutuskan. Memutuskan merupakan langkah terakhir setelah mempertimbangkan motif. Keputusan akan diikuti tindakan-tindakan nyata yang bertanggung jawab. Inilah yang memberikan kesukaran pada pemilih pada saat memilih alat-alat yang dipergunakan untuk melaksanakan keputusan kemauan tadi. Dan yang ketiga yaitu keadaan psikis, yaitu kondisi jiwa dan mental, termasuk intelek dan kesanggupan-kesanggupan yang lainnya, mampu atau tidaknya menentukan dan melaksanakan keputusan kemauan. Yang selanjutnya itu keadaan milieu atau
yang disebut dengan keadaan lingkungan. Maksudnya adalah apakah keputusan kemauan yang dilakukan dalam lingkungan tertentu sesuai dengan lingkungannya, apakah lingkungan dapat membantu atau sebaliknya dapat menghalangi. Dan yang terakhir yaitu kata hati atau konsiensi. Ini benar-benar peran yang penting. Keputusan kata hati dapat mengalahkan pertimbangan yang lainnya. Sebagai imbangan pelaksanaan, keputusan itu ditempuh dengan sepenuh hati dan memutuskan. Setelah segala pertimbangan dilakukan, keputusan kemauan diambil berdasarkan pertimbangan yang terkuat. Di dalam keputusan seolah-olah terdapat suatu pengakuan alasan manakah yang terkuat. Dan yang terakhir itu melaksanakan keputusan kemauan. Keputusan memilih sebenarnya terletak pada perbuatan kemauan. Artinya, keputusan kemauan itu tentu diiringi dengan tindakan kemauan. Kalau keputusan kemauan itu tidak diiringi dengan perbuatan kemauan, akan sia-sialah proses sebelumnya. Kalau keputusan kemauan sudah dilaksanakan dalam perbuatan kemauan, maka berakhir pada proses kemauan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi kemauan. Ada banyak hal-hal yang mempengaruhi kemauan. Yang pertama yaitu keadaan fisik. Pengaruh yang berhubungan dengan kondisi-kondisi jasmani, sanggup tidaknya, mampu tidaknya, kuat tidaknya melakukan keputusan kemauan. Keadaan materi. Jadi yang dimaksud ialah bahan-bahan, syarat-syarat, alat-alat yang dipergunakan. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rasa cinta. Rasa cinta tentu saja sudah familiar ya, kita mendengar kata-kata cinta seperti itu. Baik cinta terhadap orang lain, cinta terhadap orang tua, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap pekerjaan juga bisa. Jadi apa sih rasa cinta itu? Jadi cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Nah, ketertarikan di sini inilah yang bisa ketertarikan kepada lawan jenis, ketertarikan kepada pekerjaan juga bisa ya. Jadi rasa cinta ini juga mempunyai fungsi bagi kehidupan. Yang pertama yaitu memberikan rasa damai. Nah, tanpa cinta orang tidak bisa mendapatkan perasaan damai sehingga ada konflik atau perselisihan karena perbedaan dan kurangnya dasar untuk saling menghormati dan menghormati orang lain. Dalam hal ini, cinta adalah hal mendasar karena hati yang damai pada dasarnya menghasilkan pikiran yang lurus tanpa kebencian dan kecemburuan. Nah, yang kedua yaitu cinta itu dapat menyempurnakan hidup. Nah, maksudnya di sini adalah cinta dalam hati manusia membawa perasaan bahagia dan rasa terima kasih yang luar biasa, sehingga orang dapat melaksanakan kesempurnaan bahkan dalam keadaan yang sangat sederhana sekalipun. Nah, yang ketiga yaitu menyehatkan jasmani dan rohani. Maksudnya di sini adalah perasaan fisik atau perasaan fisik, cinta untuk diri sendiri, misalnya mencintai diri sendiri, cinta untuk orang lain, dapat memberikan pikiran sehingga tubuh sehat karena seseorang secara sadar menjaga kesehatan tubuh. Nah, sedangkan seseorang yang memiliki cinta cenderung mental untuk memikirkan hal-hal yang positif dan baik untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga tidak langsung membuat mereka sehat seperti itu. Nah, yang keempat itu, perasaan cinta akan membuat seseorang merasa bahwa kehidupan mereka di dunia ini sangat penting bagi diri mereka sendiri atau bagi orang lain. Karena itu ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik di dalam hidupnya untuk Tuhan, keluarga, teman, pasangan, dan masyarakat. Yang kelima yaitu mempersatukan perbedaan. Gimana sih maksudnya cinta mempersatukan perbedaan? Maksudnya di sini adalah orang-orang di antara mereka tentu saja memiliki perbedaan. Ya, tentu saja setiap orang mempunyai perbedaan ya. Ada yang rambut, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pesek, mancung, seperti itu ya. Perbedaan itu baik secara fisik maupun dalam hal pikiran, perilaku, dan lain-lain. Apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Nah, yang keenam, yang terakhir itu ada merendam rasa benci dan dendam.
Cinta dapat menembus dinding kebencian dan balas dendam pada orang lain karena cinta pada dasarnya memaafkan dan menerima kekurangan seseorang. Dengan cinta, hati yang penuh kebencian bisa damai dan selalu bahagia. Nah, mungkin di sini kan kita lebih difokuskan bagaimana sih kita mempunyai rasa cinta terhadap pekerjaan kita. Contohnya seorang pendidik yang beretika itu mempunyai rasa cinta. Nah, gimana sih seorang pendidik yang mempunyai rasa cinta terhadap pekerjaannya? Jadi di sini saya membuat 6 tanda bahwa seorang pendidik itu mempunyai rasa cinta terhadap pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Nah, yang pertama yaitu bekerja dengan lebih cepat. Jangan membiasakan menunda-nunda pekerjaan sampai menumpuk. Mereka yang bekerja lebih cepat akan jauh lebih mudah maju daripada mereka yang bekerja dengan lambat. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang pendidik gitu ya, bekerja lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu lakukan lebih banyak hal yang penting. Nah, manfaatkan waktu lebih efisien sehingga Anda punya waktu cukup untuk istirahat dan having fun. Seperti itu. Praktikkan hidup seimbang. Nah, yang ketiga yaitu menumbuhkan potensi diri lebih dari yang diharapkan. Anggapan bahwa bekerjalah sesuai bayaran adalah hal yang kurang tepat. Bekerja sesuai bayaran itu hal yang kurang tepat. Idealnya bekerjalah lebih dari apa yang dibayarkan pada Anda. Nah, yang keempat yaitu disiplin dan memperhatikan hal-hal detail. Orang teliti memerhatikan apa yang seharusnya dibenahi adalah ciri-ciri orang sukses, seperti itu ya. Yang kelima yaitu menjadi ahli di bidang yang Anda kerjakan. Makin seseorang ahli di bidang pekerjaan yang ditekuni, maka makin mahal nilai Anda. Jadi sebagai seorang pendidik juga kita harus menjadi ahli dalam bidang kita. Kita menguasai materi seperti itu, menguasai materi yang berada di bidang kita. Nah, yang keenam yaitu menjadi problem solver. Maksudnya di sini adalah setiap orang akan ingat dari masalah yang dipecahkannya atau masalah yang diciptakannya. Jadi, sekian materi pembelajaran dari saya. Gimana sih maksudnya cinta mempersatukan perbedaan? Maksudnya di sini adalah orang-orang di antara mereka tentu saja memiliki perbedaan. Ya, tentu saja setiap orang mempunyai perbedaan ya. Ada yang rambut, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pesek, mancung, seperti itu ya. Perbedaan itu baik secara fisik maupun dalam hal pikiran, perilaku, dan lain-lain. Apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Nah, yang keenam, yang terakhir itu ada merendam rasa benci dan dendam. Cinta dapat menembus dinding kebencian dan balas dendam pada orang lain karena cinta pada dasarnya memaafkan dan menerima kekurangan seseorang. Dengan cinta, hati yang penuh kebencian bisa damai dan selalu bahagia. Nah, mungkin di sini kan kita lebih difokuskan bagaimana sih kita mempunyai rasa cinta terhadap pekerjaan kita. Contohnya seorang pendidik yang beretika itu mempunyai rasa cinta. Nah, gimana sih seorang pendidik yang mempunyai rasa cinta terhadap pekerjaannya? Jadi di sini saya membuat 6 tanda bahwa seorang pendidik itu mempunyai rasa cinta terhadap pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Nah, yang pertama yaitu bekerja dengan lebih cepat. Jangan membiasakan menunda-nunda pekerjaan sampai menumpuk. Mereka yang bekerja lebih cepat akan jauh lebih mudah maju daripada mereka yang bekerja dengan lambat. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang pendidik gitu ya, bekerja lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu lakukan lebih banyak hal yang penting. Nah, manfaatkan waktu lebih efisien sehingga Anda punya waktu cukup untuk istirahat dan having fun. Seperti itu. Praktikkan hidup seimbang. Nah, yang ketiga yaitu menumbuhkan potensi diri
lebih dari yang diharapkan. Anggapan bahwa bekerjalah sesuai bayaran adalah hal yang kurang tepat. Bekerja sesuai bayaran itu hal yang kurang tepat. Idealnya, bekerjalah lebih dari apa yang dibayarkan pada Anda. Nah, yang keempat yaitu disiplin dan memperhatikan hal-hal detail. Orang teliti memerhatikan apa yang seharusnya dibenahi adalah ciri-ciri orang sukses, seperti itu ya. Yang kelima yaitu menjadi ahli di bidang yang Anda kerjakan. Makin seseorang ahli di bidang pekerjaan yang ditekuni, maka